Shalom adik-adik, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada pagi hari ini. Kak Charles berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa selalu melingkupi kalian semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima
Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan ini juga kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagimu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah Yesus Air Hidup. Yesus Air Hidup. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil di Yohanes 4 ayat 10-14. Yohanes 4 ayat 10-14. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah adik-adik, ada cerita ya, ini tentang Kaisar Tiongkok atau Kaisar China yang pertama, yaitu bernama Kaisar Qin Shi Huang, yang hidup 2200 tahun yang lalu adik-adik. Dia mengalahkan raja-raja di seluruh China, dan hanya tinggal dia, dan dia menjadi seorang kaisar ya. Nah, kaisar ini begitu luar biasa kayanya, begitu hebatnya, dan dia adalah seorang yang terobsesi dengan kehidupan kekal adik-adik. Ya, makanya dia mendirikan makam di dekat istananya, di bawah tanah yang begitu besar, yang memakan waktu sampai 50 tahun adik-adik, dengan mempekerjakan sekitar 700.000 pekerja. Nah adik-adik, kalau adik-adik pernah lihat ya, di China itu ada 8.000 patung tentara yang terbuat dari terakota atau tanah liat adik-adik. Mungkin adik-adik pernah tahu ya. Nah di situ juga ada ratusan patung kuda. Nah ini Kaisar Qin Shi Huang ini yang bikin semua ini. Kenapa dia bikin patung kuda, bikin patung prajurit? Ini untuk mempersiapkan ya adik-adik, nanti kalau raja ini meninggal, jadi untuk persiapan perang di dunia akhirat nanti gitu. Nah, dan ternyata Kaisar Qin Shi Huang ini selain terobsesi dengan kehidupan nanti di akhir, kehidupan kekal, dia juga ternyata terobsesi dengan kehidupan abadi adik-adik di dunia ini. Jadi dia memerintahkan ribuan orang pekerjanya untuk pergi ke berbagai pelosok dunia untuk mencari air hidup abadi adik-adik. Ya, dan dicari kemanapun tidak diketemukan ya adik-adik. Nah, gimana menurut adik-adik? Kira-kira Kaisar Qin Shi Huang ini bisa mendapatkan air hidup itu nggak? Dia bisa hidup abadi nggak? Ya, betul, jawabannya tidak bisa ya adik-adik. Pencarian itu gagal semua ya. Orang-orang yang dikirim tidak ada yang bisa mendapatkan air hidup itu, air hidup abadi itu. Dan Kaisar Qin Shi Huang pun meninggal pada usia 49 tahun ya. Nah, inilah contoh orang yang begitu terobsesi dengan kehidupan abadi di dunia dan juga kehidupan kekal di akhirat ya. Kaisar ini menyusahkan hidup jutaan orang gitu adik-adik demi ambisi pribadinya. Nah, meskipun raja ini begitu kaya, kerajaannya begitu besar, dia tidak pernah puas ya adik-adik. Dia tetap mau lebih, mau lebih lagi gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana jiwa kita, hati kita bisa dipuaskan oleh Tuhan. Dan ayat-ayat tadi kita baca,
Ini adalah kisah tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ada pesan yang sangat penting buat kita semua ya adik-adik. Ya, kalau kita perhatikan dari bacaan kita tadi, ada satu hal yang Yesus ingin sampaikan, yaitu mengenai air. Tetapi bukan sembarang air ya adik-adik. Ini adalah air yang khusus, air yang spesial, ya. Tetapi perempuan Samaria ini menganggap air ini secara harafiah, secara air biasa gitu ya. Padahal Yesus mengatakan air ini hanya sebagai kiasan gitu adik-adik. Nah, air apapun, Yesus juga katakan tadi akan membuat kita haus lagi. Tetapi air hidup, air yang Yesus berikan, itulah yang akan memuaskan jiwa dahaga kita, hati kita untuk sampai selama-lamanya adik-adik. Nah, bagaimana kita dapat mengerti mengenai air hidup ini? Ya, perempuan Samaria ini memang awal tidak mengerti, sampai akhirnya dia memahami. Ternyata Yesuslah yang dimaksud air hidup itu ya adik-adik. Air kehidupan yang dia perlukan, yang akan memuaskan dahaga jiwanya, yang akan memuaskan hatinya. Ya, nah kalau adik baca ayat berikutnya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, ya, bahwa dia sudah mempunyai 5 suami, dan laki-laki yang ada padanya sekarang juga bukan suaminya adik-adik. Nah, jadi perempuan Samaria ini tidak pernah puas, ya. Dia selalu mencari kesenangan dunia untuk memuaskan jiwanya, dan dia tidak pernah puas. Nah, melalui bacaan perikop kita pada hari ini adik-adik, kita harus sadari bahwa yang pertama, hanya Yesuslah yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Katakan tadi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Luar biasa ya adik-adik. Kita harus sadari bahwa tidak ada satupun hal yang di dunia ini yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Ya, perempuan ini juga mencari cara-cara dunia. Juga banyak orang-orang di sekitar kita mungkin, atau bahkan kita sendiri, kita mencari cara dunia untuk memuaskan jiwa kita. Tetapi banyak hati kita yang tetap kosong, tetap kering gitu adik-adik ya. Ya, tidak bisa adik-adik. Harta kita, tahta, pendidikan, HP kita tidak akan dapat memuaskan hati kita. Kita hanya akan bisa memiliki damai sejahtera, kita akan bisa berbahagia kalau kita memiliki Tuhan Yesus, yaitu Sang Air Hidup itu. Bahkan Salomo, orang yang terkaya di dunia dari zaman dahulu sampai sekarang ya adik-adik, mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Di Pengkhotbah 2 ayat 11, Salomo mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Semua sia-sia adik-adik di dunia ini, semua bisa hilang, dan suatu saat ketika kita meninggal, kita juga akan meninggalkan semua ini. Ya, tetapi bukan berarti meskipun segala sesuatu ini sia-sia kita menjadi orang yang ya udah nggak usah berusaha, kita jadi orang yang malas aja, tidak usah belajar, tidak usah bekerja keras. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tetapi janganlah kita fokus pada hal-hal yang duniawi, karena ini adalah hal-hal yang duniawi itu bersifat fana sementara, ya, dan tidak akan memuaskan jiwa kita adik-adik. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memuaskan jiwa kita. Nah, yang kedua adik-adik, hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dikatakan Yesus tadi, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin adik-adik. Akan terus memancar sampai kehidupan kekal. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, dan dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Dia katakan dia menyediakan tempat bagi kita adik-adik. Ya, suatu saat kita akan berjumpa dengan Yesus kembali. Ya, kita harus sadari bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, dan Paulus juga tekankan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14.
dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus meninggalkan semua hal-hal yang dunia karena dia sudah memandang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi segalanya dalam hidupnya, adik-adik. Dan Paulus katakan inilah kesaksian Paulus ketika Paulus di dalam penjara, adik-adik ya. Ini sangat menarik ya, adik-adik. Walaupun Paulus di dalam penjara, Paulus tetap memiliki damai sejahtera. Paulus tetap happy saja gitu ya. Ada joy ya, ada sukacita, damai sejahtera gitu, adik-adik. Kenapa? Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam seorang Paulus ada aliran air hidup, yaitu yang sudah Yesus berikan kepada Paulus. Ya, nah kadang kita yang nggak di penjara, adik-adik, kita seperti hidup di dalam penjara gitu ya. Maksud Kak Charles adalah hidup kita kering, ya, karena tidak ada air hidup dalam hidup kita. Ya, kita jadi hati kita seperti kosong, seperti di penjara gitu ya, adik-adik. Ya, nah, bagaimana kita mau menjadi berkat ya ketika hati kita kering? Apa yang kita mau alirkan kepada orang-orang sekitar kita? Bukannya kita memancarkan air kehidupan tadi yang Yesus katakan, aliran-aliran air hidup. Jangan-jangan kita malah memancarkan aliran-aliran air kematian ya. Dan Petrus katakan benar ya. Dia katakan bahwa banyak mata air yang menjadi kering. Ya, adik-adik, kita harus punya air hidup itu ya. Kita harus punya Tuhan Yesus dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi kering. Kita tidak menjadi pribadi yang terus mengeluh, terus tidak pernah bersyukur ya, terus mengeluh gitu ya, karena hati kita kering ya. Percayalah adik-adik, tidak ada hal di dunia yang bisa membawa damai sejahtera buat kita, bahkan sampai ke kehidupan yang kekal. Hanya air hidup, yaitu Yesuslah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, setelah kita renungkan pada hari ini, apakah kita masih mencari kepuasan jiwa kita dari hal-hal yang duniawi? Kita harus sadari bahwa kepuasan hati kita hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus saja. Nah yang kedua adik-adik, apakah kita masih ragu tentang kehidupan kekal nanti? Kita harus sadari bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Dia akan menjamin kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Tuhan Yesuslah kita pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Kita pasti akan berbahagia hidup bersama dengan Dia. Tantangan, cobaan, pergumulan boleh ada ya adik-adik, tetapi hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh Yesus sang air hidup itu ya. Dan suatu saat nanti kita akan memperoleh kehidupan kekal, dan Tuhan sudah menjanjikan hal itu buat kita ya. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hidup kita jadi berarti karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai air hidup kita, mengisi hati kita ya. Kehadiran Tuhan akan seperti air yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita adik-adik, akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditabur pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Yesus sang air hidup yang memuaskan hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami.
Ampuni kami Tuhan kalau hati kami kering, kami tidak bersyukur, kami selalu mengeluh mengenai tantangan persoalan yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Yesus Sang Air Hidup. Kami percaya tidak ada hal apapun di dunia yang dapat memuaskan hati kami ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah menjamin kehidupan kekal bagi kami. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan suatu saat kami akan berjumpa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.